Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa kembali pada hari ini, Rabu 4 Januari 2023. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan dan kita tetap merasakan kasih dan sukacita yang baru di dalam Kristus Yesus. Nah saudaraku, kita akan bersama-sama kembali mendengar renungan firman Tuhan pada hari ini dengan judul Jangan Pamer. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Yesaya 39 ayat 1 sampai dengan 8. Nah saudara-saudaraku, sebelum kita memulai untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari saya ajak kita untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang kami sembah, Allah yang kudus, Allah yang bertahta dalam kerajaan surga. Kami percaya setiap kami boleh semakin hari semakin bersemangat di dalam mengiring Tuhan. Kami mau lebih lagi melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Ajar kami ya Bapa, sehingga kami memiliki hati yang senantiasa rindu dan haus kepada Engkau. Berkati kami di dalam mendengar firman Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau menuntun kami, memberikan kami pengertian. Roh Kudus menolong dan mengajar kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudaraku, kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan pada hari ini. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yesaya 39 ayat 1 sampai dengan 8. Saya mengajak kita semua untuk dapat membaca Alkitab. Hizkia dan para utusan dari Babel. Pada waktu itu, Merodak Baladan bin Baladan, Raja Babel, menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya dan sudah kuat kembali. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannyalah kepada mereka gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, segenap gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, "Apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang?" Jawab Hizkia, "Mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel." Lalu tanyanya lagi, "Apakah yang telah dilihat mereka di istanamu?" Jawab Hizkia, "Semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku." Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, "Dengarkanlah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Babel." Hizkia menjawab kepada Yesaya, "Sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu, tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku." Amin. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu bentuk dari kesombongan adalah sok pamer. Banyak orang yang membalut tubuhnya dengan berbagai macam perhiasan, dari kaki hingga kepala, dipenuhi pernak-pernik perhiasan yang mencolok.
Hal ini bukan kita tidak boleh memakai perhiasan, tetapi sewajarnya kita boleh memakai apa yang menjadi ataupun layak untuk dipergunakan. Dan banyak hal yang membuat Tuhan tidak suka dengan kepameran ataupun hal-hal yang menunjukkan kesombongan dalam bentuk pamer. Saudara-saudaraku, setiap orang-orang yang melakukan hal ini seperti toko perhiasan berjalan. Apa yang mereka kenakan tidak mencerminkan kepedulian sosial terhadap orang lain. Mereka bersaing saling menonjolkan diri lewat kekayaan. Selain itu, tingkah laku mereka pun jauh dari norma moral yang berlaku. Saat berjalan, mereka menegakkan leher sebagai tanda kesombongan. Langkah mereka dibuat seperti tampak anggun ataupun mempesona, sambil mata berjalan mereka menatap dengan tatapan genit. Hal ini memuakkan Allah. Pamer adalah dosa keangkuhan, dan sifat suka pamer ini berlawanan dengan kerendahan hati. Orang yang rendah hati tidak akan pamer, dan orang yang angkuh, sombong, suka pamer. Raja Hizkia memamerkan semua kekayaannya kepada utusan kerajaan Babilonia. Dan akibat pamer, kerajaan Babilonia merencanakan untuk mengambil alih semua yang dipamerkan oleh Raja Hizkia. Nabi Yesaya membawa pesan teguran keras dari Tuhan, tetapi ia tidak berubah sikapnya. Tidak ada pertobatan, dan nubuatan Yesaya yang digenapi semua kekayaan tersebut diangkut dan dibawa oleh Babilonia. Semua hal ini membawa bagi umat Israel suatu hal yang sangat menyatakan hal yang mengerikan, di mana mereka menjadi tawanan ataupun budak dari bangsa Babilonia. Saudara-saudaraku, sampai detik ini kecenderungan manusia untuk mempertontonkan apa yang dimiliki tak kunjung hilang. Misalnya pamer gaya hidup, kekayaan, operasi plastik demi kecantikan dan sebagainya. Penghargaan pada tubuh sebagai nilai keindahan dan kesucian telah bergeser menjadi komoditas yang diumbar sekendak hatinya. Marilah kita menerima tubuh sendiri apa adanya. Kita boleh bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Martabat kita tidak tergantung kepada aksesoris yang melekat pada tubuh, melainkan kepada diri kita, kepada Allah. Saudara-saudaraku, janganlah suka pamer. Mari kita gunakan media sosial untuk hal-hal yang membangun dan bukan sarana untuk pamer. Karena orang-orang yang suka pamer akan jatuh di dalam keangkuhannya. Demikianlah renungan firman Tuhan yang dapat kita dengar pada hari ini, saudara-saudaraku. Kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Kita koreksi, kita evaluasi diri kita di hadapan Tuhan. Dan melalui firman Tuhan ini, biarlah setiap kita menjadi orang-orang yang menjadi pembawa damai, pembawa berkat, sehingga tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat ataupun kecemburuan sosial. Saudara-saudaraku, mari kita bersama-sama sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang percaya, tidak melakukan hal-hal yang didasarkan ataupun didorong kepada kesombongan. Demikianlah saudaraku, mari kita satukan hati, kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan, dan kita tutup di dalam doa.
Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang kami dengar. Kami percaya firman-Mu menjadi rema di dalam hidup kami. Kuduskan kami ya Bapa, sehingga setiap kami menjadi pribadi yang berkenan di hati Bapa. Kami rindu, kami melalui hari-hari kami dengan penuh kebijaksanaan. Berkati kami ya Bapa, sehingga kami memiliki motivasi yang benar di dalam mempergunakan bagian-bagian kekayaan yang kami miliki. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat-Mu dicurahkan kepada setiap kami, sehingga kami boleh membawa damai, kasih, sukacita bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami boleh bersama-sama diberkati dengan segala apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi, semangat beraktivitas saudara-saudaraku. God bless you all.